Kali ini kami akan membongkar salah satu kebohongan yang sudah dilakukan oleh seorang YouTuber Wahabi. Nama channelnya adalah Cahaya Redup. Cahaya Hidayah ya, Cahaya Hidayah. Sorry ya, saya kira Cahaya Redup nama channelnya, ternyata Cahaya Hidayah. Orang ini sudah sangat berani sekali ia melakukan sebuah kedustaan, mencatut nama daripada salah satu ulama Jam'iyah Nahdlatul Ulama atau NU. Mari kita bongkar isi video orang ini, Cahaya Redup, Cahaya Hidayah. Berikut ini videonya. Kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang terkait masalah akidah, di mana Allah, Kiai Haji Maimun Zubair itu mengatakan bahwa Allah berada di atas aras. Lalu kemudian Gus Bah juga mengatakan Allah berada di atas aras. Namun yang saya heran, kenapa Kiai Idrus Ramli ini berbeda dengan Kiai Haji Maimun Zubair dan Gus Bah. Kalau Kiai Idrus Ramli itu kita mengatakan Allah berada di atas aras, lalu Kiai Idrus Ramli ini mengatakan lagi kalau Allah berada di atas berarti Allah itu butuh tempat. Kalau Allah berada di atas berarti Allah itu sama dengan makhluk, butuh tempat. Kemudian kalau Allah turun berarti Allah sama dengan turunnya makhluk. Dan ini tidak benar ya teman-teman. Berbeda dengan Kiai Haji Maimun Zubair dan Gus Bah. Orang ini pemilik akun YouTube Cahaya Redup, Cahaya Hidayah. Dia mengatakan bahwasanya almarhum Kiai Haji Maimun Zubair rahimahullahu ta'ala, amin ya rabbal alamin, sekaligus Al-Mukarram Gus Bah hafizahullahu ta'ala, amin ya rabbal alamin. Kata akun Wahabi ini, Cahaya Redup ini, dia mengatakan bahwasanya Kiai Haji Maimun Zubair maupun Gus Bah berkeyakinan bahwasanya Allah itu ada di atas arsy. Apakah benar Kiai Haji Maimun Zubair maupun Gus Bah meyakini Allah ada di atas arsy sebagaimana keyakinan kaum Wahabi? Maka kita akan bongkar. Namun sebelum kami membongkar kebohongan akun YouTube channel ini atau Cahaya Redup, Cahaya Hidayah ini, kami akan beri hadiah terlebih dahulu kepada pemilik akun Wahabi ini dari Sutat Wahabi sendiri. Nama sutatnya Zulkarnain bin Muhammad Sunusi Al-Makassari. Berikut ini videonya. Kalau dia bilang Allah duduk, apa dalilnya? Terjemahannya itu dikatakan beristiwa, jangan diterjemahkan bersemayam. Bersemayam itu dalam bahasa Indonesia itu raja duduk di atas kursi, kan bersemayam namanya. Kalau dia bilang Allah duduk, apa dalilnya? Karena itu tidak boleh dikatakan bersemayam di atas arsy. Ini penerjemahan yang keliru. Karena itu tidak boleh dikatakan bersemayam di atas arsy. Ini penerjemahan yang keliru. Ustadz Wahabi yang bernama Zulkarnain bin Muhammad Sunusi Al-Makassari sangat tegas, dia mengatakan tsummastawa alal arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Dan tidak boleh menterjemah istiwa dengan bersemayam, karena bersemayam itu bahasa Indonesia yang artinya duduk. Dan itu tidak boleh kita katakan Allah duduk. Ini kata Sutat Wahabi sendiri yang bernama Zulkarnain bin Muhammad Sunusi. Itu terjemahan yang salah, sehingga sangat tidak benar, tidak tepat apabila kata istiwa diterjemah bersemayam. Maknanya ya sudah istiwa itu. Makanya al-istiwa maklum. Sudah makna istiwa, jangan bermakna bersemayam. Ini kata Wahabi sendiri. Sekarang mari kita bongkar apa yang sudah dinyatakan oleh pemilik akun channel Cahaya Redup, Cahaya Hidayah ini. Channel Wahabi ini yang cuma bondo manggut-manggut kayak burung perkutut, kukru 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 gitu. Anda itu kalau IQ-nya itu dangkal, jangan sok-sokan lah Anda mencatut nama daripada kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Belajar lagi lah, belajar lagi. Apakah benar almarhum Kiai Maimun Zubair mengatakan Allah ada di atas arsy? Apakah benar?
mari kita bahas, mari kita setel dulu, tonton terlebih dahulu video daripada almarhum Haji Maimun Zubair. Berikut ini videonya, dan saya sudah kasih terjemahan karena ini ada banyak bahasa Jawanya ya. Saya sudah terjemahkan di sini. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Utai Allah kang sifat Rahman, 'alal 'arsy ing atase aras, istawa iku istiwa. Manane istiwa? Maknane kuasa, kuasane Allah pusate ana ing aras. Lho kok iso diarani pusate ing aras? Mergo malaikat sing keparek menyang Allah, sing ngene muqarrabin. Wal malaikatil muqarrabin iku manggone ning aras. Alladzina yahmiluna al-arsya. Malaikat-malaikat sing man khaulau lan sing ning kiwa tengene aras. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Maca tasbih ning pangerane. Wa yu'minuna bi iman ning pangeran. Kapan iman? Oh, Gusti Allah ora ning aras, mergo ana wa yu'minuna bi. Wong malaikat sing ning aras kok iman ning Allah. Ning ngono Allah ya ora ning aras. Kok lamun Allah ning aras ora usah diimani wong jangglek. Kowe ora padha karo iki neon listrik. Aku iman iki neon listrik. Lho keliru ya. Barang keliru iku sing diimanno iku sing gaib. Yu'minuna bil ghaibi. Jadi istawa istilah kuwasa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Utai Allah kang sifat Rahman, 'alal 'arsy ing atase aras, istawa iku istiwa. Manane istiwa? Maknane kuasa. Sangat jelas sekali almarhum Haji Maimun Zubair, beliau ketika menjelaskan maksud Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, jelas istawa atau istiwa dimaknai oleh beliau menguasai. Mengapa bermakna menguasai? Karena pusat kekuasaan Allah itu ada di arsy. Yang kedua, kata almarhum Haji Maimun Zubair, tidak mungkin Allah ada di arsy. Tidak mungkin. Sebab ada ayat alladzina yahmilunal arsya. Alladzina yahmilunal arsya. Malaikat-malaikat yang memikul arsy. Wa man haulahu, dan malaikat yang ada di sekitarnya. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka semua para malaikat tersebut bertasbih memuji Tuhan mereka. Wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman. Ketika malaikat yang ada di arsy itu beriman kepada Allah, maka ini menunjukkan Allah tidak ada di arsy. Kenapa kata Haji Maimun Zubair? Sebab untuk apa masih beriman kalau sudah Allah di sana, sedangkan malaikat di arsy. Ngerti ya? Jadi malaikat sudah berkeliling di arsy, kok masih ada kata wa yu'minuna bihi? Sesuatu yang sudah jelas gak perlu untuk diimani. Sebab perkara iman itu hal gaib. Ya kalau Allah sudah di arsy, malaikat di arsy, ngapain malaikat itu beriman? Inilah. Lalu kemudian Haji Maimun Zubair membuat sebuah contoh perumpamaan. Ya contohlah lampu neon, bukan cahaya redup ya, lampu neon. Sudah nampak lampunya, ya gak mungkin kita harus beriman, gak mungkin, gak perlu mengimani, wong sudah nampak memang. Paham tum ya? Jadi ayat ini justru oleh Haji Maimun Zubair dibuat sebagai dalil bahwa Allah tidak ada di arsy. Yang ada di arsy itu adalah para malaikat, yaitu malaikat muqarrabin, kata Haji Maimun Zubair. Kemudian dia juga mencatut nama Gus Baha. Dia kagak ngerti apa maksud daripada Gus Baha. Alur daripada pembahasan Gus Baha itu bagaimana? Mari kita simak terlebih dahulu video Gus Baha berikut ini ya videonya. Pokoknya sementing gue ngelapat no lapat sing nunjuk no takzim. Saya ulang lagi, sementing kamu mensifati Tuhan yang menunjukkan takzim. Wa huwal ladzi fis samai ilahu wa fil ardi ilah. Kadang orang wa huwa fis samawati wa fil. Jadi Allah itu ya biasa saja. Aku yo ono, anakku yo ning langit, aku yo ono ning bumi. Tapi aku itu sitok, kul huwallahu ahad. Ya sudah seperti itu. Hindari ngomong Allah sing mengarah ke hulul dan jihad, bahwa Allah itu butuh tempat, butuh apa.
Hindari ngomong Allah sing mengarah ke hulul dan jihad, bahwa Allah itu butuh tempat, butuh arah. Gus Baha sangat tegas, Gus Baha sangat jelas sekali. Beliau memberikan sebuah ultimatum warning kepada kita. Hindari berbicara tentang Allah ada hulul atau jihad. Hindari berbicara Allah yaitu butuh tempat atau arah. Hindari semua itu. Ini kata Gus Baha. Kemudian masalah yang namanya Allah di arsy atau Allah di manalah semacamnya, kata Gus Baha sebenarnya alurnya kalau Anda paham, yang penting kita menunjukkan sesuatu yang bersifat takzim kepada Allah. Artinya kata Gus Baha kalau di video fullnya, kalau kita menunjuk Allah di arsy, Allah di atas, maksudnya bukan di atas zatnya, bukan, maksudnya itu tinggi, Allah itu mulia gitu, untuk takziman. Karena kalau kita katakan Allah di sini, lah ini kayak gimana lah secara otak, secara akal, Allah di sini, lah ini sehingga menunjuk Allah di atas. Tapi atas yang dimaksud bukan zat Allah di sana, di atas itu, enggak. Ngerti nggak kalian ya, Wahabi ini? Makanya kata Gus Baha, Allah sendiri itu menjelaskan, wa huwallahu fis samawati wa fil ardi. Allah ada di langit dan ada di bumi. Ini Al-Qur'an dan ada hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Sahih Muslim. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya ketika hamba itu sujud. Sujud itu kemana? Ke lantai. Paling dekatnya hamba dengan Allah ketika hamba sujud. Apa Anda pahami? Allah di lantai. Mikir. Kalau Anda tidak memahami Allah di lantai, berarti Anda itu mentakwil. Ngerti ya? Makanya jangan sok anti takwil. Nanti dikasih ayat wa huwallahu fis samawati wa fil ardi, pusing. Nanti dikasih hadis aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid, bingung. Anti takwil, ayo. Jangan teriak-teriak anti takwil, takwil haram, takwil bid'ah. Anda itu piye? Sahabat Ibnu Abbas ketika mengetahui ada ayat Allahu nurus samawati wal ardi, Allah cahayanya langit dan bumi, ternyata oleh sahabat Ibnu Abbas dipahami bagaimana? Ai hadi ahlis samawati wal ardi, Allah memberi petunjuk kepada penduduk langit dan memberi petunjuk kepada penduduk bumi. Tidak tekstual, itu sahabat, tidak tekstual. Kalau Anda umumkan tekstual Anda, lalu Anda kenapa tidak mau mengakui Allah di bumi? Kenapa? Padahal wa huwallahu fis samawati wa fil ardi, Allah di langit dan di bumi. Kenapa Anda tidak mau mengakui? Itu ayat. Ayo, kenapa hanya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa? Padahal ayat wa huwallahu fis samawati wa fil ardi ini juga firman Allah yang harus kita imani. Bingung kalian kalau anti takwil, bingung. Kalau Anda mengatakan percaya Allah ada di arsy, sudahlah itu keyakinan Anda. Tapi tolong jangan mencatut, jangan berdusta atas nama Kaji Maimun Zubair maupun Gus Baha. Anda gak ngerti maksud mereka. Padahal sangat jelas Kaji Maimun Zubair mengatakan alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi. Ini menunjukkan berarti Allah tidak ada di arsy. Ini kata Imam Zubair. Sementara kata Gus Baha, arah atas itu menunjukkan hanya sekedar takzim kepada Allah. Karena kalau kita tunjuk ke bawah gimana kayak merendahkan gitu loh. Bukan berarti zat Allah ada di atas arsy. Bukan berarti zat Allah ada di atas langit, bukan. Anti takwil, bingung Anda. Ada ayat wa huwallahu fis samawati wa fil ardi. Ini PR bagi Anda. Kalau masih diselewengkan maknanya, berarti seharusnya Anda menerima takwil. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajid. Paling dekatnya hamba dengan Allah, dengan Tuhannya ketika hamba sujud.
Kalau Anda tidak memahami Allah itu di lantai, karena pada saat itu sujud itu kan ke lantai, berarti Anda harus mentakwil. Kalau anti takwil, gimana caranya memahami? Ayo. Dan kalau Anda memang tidak terima dengan bantahan kami, ya monggo, ayo kita diskusi ya. Kita diskusi. Saya sudah ajak Anda diskusi, tapi nggak ada kan, nggak ada tanggapan. Jangan cuma manggut-manggut jadi orang. Kalau cuma bekal manggut-manggut, ya burung perkutut bisa kukeru. Hati-hati pokoknya ya, hati-hati. Kepada teman-teman ahli sunnah wal jamaah, waspada. Kami akan membongkar beberapa kebohongan-kebohongan Ustadz Wahabi. Tonton di video-video kami yang berikutnya maupun yang sudah berlalu. Kami sudah banyak membongkar kebohongan, kedustaan para Ustadz Wahabi atas nama para ulama ataupun atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.